Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu kehadirannya dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini. Jadi hari ini kami akan melaksanakan webinar berbagi praktik baik tentang budaya positif. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada memaparkan materinya. Dan Bapak Ibu, saya izin untuk merekam. Pak Jumardi, silakan merekam atas kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memulai pemaparan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Saya akan membawakan tentang bagaimana kita membiasakan budaya positif yang ada di sekolah guna mewujudkan visi misi yang ada di sekolah. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas?
Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Oke Bapak Ibu, itu tadi video yang terkait dengan pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan ketika mengajar. Nah, di 5 tadi posisi atau contoh kasus yang kita dapatkan itu, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Nah, di posisi kontrol sendiri, ini izin dulu untuk men-screen layar screen. Ya, jadi di kelima tadi kasus, kira-kira Bapak Ibu di mana posisinya? Apakah selaku penghukum ketika ada anak-anak yang sering melakukan kesalahan, atau sebagai posisi pembuat merasa bersalah, ataukah masuk dalam kategori teman atau pemantau, ataukah misalnya masuk dalam posisi manajer? Nah, di dalam membudayakan positif di lingkungan sekolah, ada beberapa kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui, yakni kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, kemudian kesenangan, serta kebebasan. Adapun keyakinan kelas, pengertiannya yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Kemudian ada juga segitiga restitusi yang dilakukan, yakni pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Nah, di kasus tadi, penghukum itu adalah seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian posisi manajer. Nah, disinilah posisi manajer yang kita harapkan yang ada dalam sekolah, yakni posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, itulah tadi pemaparan tentang budaya positif terkait dengan 5 posisi kontrol guru yang perlu kita lakukan di dalam pembelajaran. Dalam hal ini, posisi manajerlah yang sangat tepat yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif atau pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah. Demikian. Baik, ya. Jadi saya melanjutkan, bisa dibangun di sekolah kita masing-masing. Tentunya ketika kita menjalankan budaya positif ini, otomatis secara pelan-pelan, secara bertahap kita mengubah karakter yang ada pada anak-anak kita atau pada peserta didik kita. Tapi ada hal yang menarik di dalam bukunya Renal Kasali itu yang berjudul tentang generasi strawberry atau generasi strawberry. Renal Kasali itu dosen UI mengatakan bahwa generasi saat ini itu adalah generasi yang tampak cantik di luar, sangat menarik, tetapi rapuh di dalamnya. Coba kita perhatikan stroberi itu, tersentuh saja sedikit kulitnya begitu rapuh. Nah, sama dengan anak-anak sekarang ini, ada hal yang harus kita perhatikan, mulai dari perasaan, kemudian mulai dari budaya, kemudian lingkungan keluarga, yang membuat mereka itu memiliki karakter yang berbeda, sehingga kita membutuhkan penanganan yang berbeda di dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Nah, dalam hal ini tadi yang dibahas adalah tentang
impeachment atau memberikan hukuman. Nah, yang menjadi menarik untuk didiskusikan adalah bagaimana caranya kita memberikan pelayanan yang kepada anak-anak ini yang memiliki budaya dan karakter yang berbeda, dan mereka itu misalnya berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Contohlah kita saat ini sebagai seorang guru hadir dari karakter guru yang keras, sehingga kita kemungkinan saja bisa menjadi guru yang keras. Nah, jadi untuk menangani kira-kira bagaimana bentuk-bentuk budaya positif yang bisa kita lakukan agar pelayanan kita dalam membentuk budaya positif ini, terutama pada pemberian hukuman atau impeachment kepada anak-anak ini, bisa berterima kepada anak-anak itu dan bisa menghasilkan suatu hal yang positif buat mereka. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam kurikulum Merdeka ini sudah dirancang khusus bagaimana pembelajaran itu kita ramu mulai dari guru. Nah, untuk itu kurikulum Merdeka mengadakan beberapa kegiatan, di antaranya bagaimana menjadikan seorang guru itu seorang manajer. Jadi dia sudah melakukan kegiatan seperti guru penggerak. Nah, di guru penggerak inilah ada beberapa modul atau pembelajaran yang disajikan untuk guru-guru, sehingga nanti dalam aplikasinya di kelas ataupun di lingkungan sekolah akan bagus. Jadi apa yang dilakukan oleh kurikulum Merdeka ini, yang pertama adalah bagaimana dia membimbing atau melakukan pelatihan kepada guru-guru mulai dari awal. Jadi di guru penggerak itu yang dilakukan pertama adalah mulai diri. Tentu semua kegiatan-kegiatan positif di sekolah ketika dilakukan dari satu orang misalnya, maka akan tergerak pula kepada orang lain. Nah, terlepas dari itu, saya rasa hukuman itu sebenarnya biasanya tergantung dari aturan yang ditetapkan di sekolah. Dalam melakukan aturan itu kan tentu ada sanksi yang biasa diberlakukan di sekolah. Olehnya itu ada beberapa poin. Yang pertama yang bagus kita laksanakan atau yang bisa kita laksanakan di sekolah, yang pertama adalah melakukan pembiasaan-pembiasaan seperti misalnya 5S. Nah, sesuai dengan kultur budaya Bugis yang ada di sekolah kita, dalam aplikasikan 5S ini, kalau dalam Bugis itu ada istilah budaya tade. Nah, inilah yang mau kita budayakan, 5S, sopan santun, kemudian salam, sapa, dan apalagi senyum. Nah, budaya tade inilah kalau misalnya dilakukan di sekolah bisa dilaksanakan tiap hari, misalnya di gerbang sekolah kita lakukan. Nah, kurikulum itu bukan hanya tingkat SMP sederajat yang dilaksanakan seperti itu, mulai dari tingkat TK, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu dilaksanakan Merdeka Belajar. Dalam hal ini bagaimana lingkungan sekolah itu menjalin beberapa kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak yang ada di dalam sekolah, stakeholder sekolah. Tentu harus ada dukungan dari orang tua, kemudian guru, serta teman-teman sejawat atau kepala sekolah, atau bahkan pemerintah daerah. Ya, itu mungkin jawaban saya. Terima kasih Pak Yuwardi. Mungkin saya tambahkan terkait yang disampaikan gambarannya, penjelasan tadi Pak Rianto, ya, menarik sekali generasi stroberi, bahwa nampak bagus, cantik di luar, kemudian di dalamnya rapuh. Tidak bisa dipungkiri ini lahir dari
2 tahun kemarin anak-anak itu pandemi, kita bersama-sama pembelajarannya secara online, yang dimana mereka kecenderungannya nyaman dengan gadgetnya, sehingga ini jadi PR besar kita bersama-sama bagaimana membangun budaya positif, membangun karakter yang baik pada anak dalam kondisi yang kita menyebutnya lost learning. 2 tahun kemarin itu mereka proses pembelajarannya secara online. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jumardi, alur dari pembelajaran guru penggerak itu disebut merdeka, M itu mulai diri. Jadi artinya apa? Memang harus dimulai dari dirinya, caranya adalah lingkungan kecil, lingkungan keluarga yang kemudian membangun. Seperti yang digambarkan oleh Pak Rudi, bagaimana dengan anak-anak yang datang dari latar belakang atau karakter yang keras, kemudian akhirnya nanti akan membawa bagaimana dia bersikap atau bertingkah laku di sekolah. Inilah PR kita sebagai seorang guru, berusaha untuk membina, mendisiplinkan, tapi bukan dengan cara pembunuhan atau kekerasan. Nah, di kurikulum Merdeka itu kita meramu yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Kesepakatan apa bedanya dengan peraturan? Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan, ini anak-anak dilibatkan sehingga mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan, lalu lantas ketika mereka tidak melaksanakan hal tersebut ada konsekuensi yang mereka harus terima. Jadi dengan penuh kesadaran mereka, misalnya saja contoh misalnya membuang sampah sembarangan, ketika mereka sudah punya kesadaran sendiri dengan sadar bahwa meskipun tidak ditegur oleh gurunya, dia sadar bahwa ini sampah, saya buang di tempat sampah. Itu yang kita harapkan bersama muncul di anak-anak kita. Ada keyakinan yang mereka yakini bahwa ada nilai kebajikan yang saya terima ketika saya melakukan hal ini. Datang tepat waktu. Jadi kalau saya terlambat, konsekuensinya apa? Otomatis saya terlambat mengikuti pelajaran. Jadi guru tidak perlu lagi marah-marah, tidak perlu lagi menjadi guru yang penghukum. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah yakin. Saya paham mungkin maksudnya Pak Rudi begini. Memang teorinya kelihatannya indah untuk disampaikan, tapi bagaimana untuk mengaplikasikannya di sekolah? Bagaimana caranya? Ini adalah PR kita bersama. Ini kemajuan kurikulum Merdeka berdasarkan pada bagaimana kita bersama berkolaborasi, bukan hanya saya atau misalnya Pak Jumardi atau hanya Pak Rudi, tapi semua stakeholder, semua warga sekolah. Ini adalah PR bersama untuk kita, bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Saya kira itu Pak, terima kasih. Terima kasih penjelasan dari Pak Jumardi dan Ibu Indah. Saya pikir memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam hal pelaksanaan budaya positif di sekolah, dan penjelasan tadi memberikan gambaran kepada kita semua bahwa di dalam program calon guru penggerak itu rupanya karena saya juga sudah berdiskusi panjang dengan Pak Jumardi tentang guru penggerak ini, waktunya cukup lama, jadi tidak membuat kita sebagai guru ini menjadi guru yang instan 3 hari jadi seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jadi kita berharap memang dengan pelaksanaan CGP ini yang waktu atau durasinya lumayan lama, bisa membentuk karakter pendidik yang pertama seperti yang dijelaskan tadi, bahwa M itu dimulai dari diri sendiri. Saya meyakini bahwa dengan terbentuknya karakter atau budaya yang sudah terbentuk dari diri sendiri ini akan memberikan dampak yang baik kepada para pendidik yang lain untuk membentuk terutama itu budaya positif sebagai bentuk pembangunan karakter bagi peserta didik kita di sekolah kita ini. Saya yakin dengan banyaknya nanti orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita membawa budaya-budaya positif, insya Allah ini akan tertular kepada guru-guru yang lain untuk membentuk juga budaya positif kepada dirinya sendiri, dan bisa juga menularkan kepada teman yang lain, dan pasti bisa berimbas kepada seluruh peserta didik di sekolah kita. Walaupun kita ketahui bersama menurut para ahli bahwa apa yang kita lakukan hari ini, budaya yang kita berusaha tanamkan hari ini, itu paling cepat 10 tahun ke depannya baru kita dapat memetik hasilnya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Mungkin masih ada dari rekan guru yang lain.
yang ingin menyampaikan atau mungkin sharing pengalaman terkait bagaimana sebenarnya saya rasa Bapak Ibu guru yang ada di forum ini banyak yang telah melakukan hal-hal pembiasaan positif pada anak-anak kita. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Jumardi tentang budaya tabe. Saya melihat anak-anak kecenderungannya memang ya kita sebagai seorang guru memberi contoh dulu kepada mereka, kemudian mereka mencontoh hal-hal yang baik seperti itu. Ada mungkin Ya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru memang layaknya menuntun. Sekarang kita ini bukan dituntut untuk menuntut hasil dari seorang murid, tapi kita dituntut guru itu bagaimana menuntun kodrat anak berdasarkan dengan latar belakang mereka. Artinya kita memang guru dituntut bagaimana mempelajari mereka, mendekati mereka dengan melayani mereka dengan baik. Seperti itu mungkin kesimpulannya. Terus memang guru penggerak, awalnya memang guru penggerak itu adalah bagaimana dia tergerak untuk melakukan yang terbaik. Setelah tergerak, maka dia akan bergerak untuk melakukannya. Setelah bergerak, maka akan menggerakkan ke guru yang lain. Mungkin seperti itu tujuan utama dari pendidikan guru penggerak itu sendiri. Demikian materi budaya positif. Demikianlah webinar kita hari ini, semoga bermanfaat dan berkah. Terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi